Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Rahma Putri dengan NPM A1G023065 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana. Langsung saja saya bahas apa itu manajemen sarana dan prasarana. Nah, manajemen sarana dan prasarana adalah proses yang sangat penting dalam mendukung kelancaran dan efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Manajemen ini mencakup perencanaan, pendayagunaan, pengadaan, pemeliharaan, pengawasan, inventarisasi, dan penghapusan sarana serta prasarana, supaya lingkungan sekolah menjadi lebih kondusif dan optimal untuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada komponen sarana dan prasarana. Itu ada sarana dan prasarana. Sarana adalah alat dan perlengkapan yang mendukung proses belajar mengajar, misalnya alat tulis, papan tulis, meja, kursi, proyektor, alat peraga, komputer, buku pelajaran, dan peralatan laboratorium. Sedangkan prasarana adalah fasilitas fisik yang mendukung sarana seperti gedung sekolah, ruang kelas, lapangan olahraga, perpustakaan, laboratorium, kantor guru, toilet, kantin, listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Lanjut, itu ada fungsi manajemen sarana dan prasarana. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, rapi, dan indah sehingga nyaman bagi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, itu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai secara relevan dengan kebutuhan pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, itu mendukung proses pembelajaran agar berjalan lebih optimal dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dengan tepat guna. Selanjutnya ada tahapan manajemen sarana dan prasarana. Di sini ada 6 tahapan, dimulai dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan atau pemakaian, yang keempat ada pemeliharaan, ada inventaris, dan penghapusan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini menentukan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan analisis kebutuhan sekolah. Yang kedua ada pengadaan, yaitu melakukan pembelian atau pengadaan barang sesuai dari perencanaan di awal. Dan yang ketiga ada pendayagunaan atau pemakaian, itu menggunakan sarana dan prasarana secara efektif dalam proses pendidikan. Yang keempat ada pemeliharaan, yaitu melakukan perawatan rutin dan berkala supaya barang tetap dalam kondisi yang baik. Yang kelima ada inventarisasi, yaitu pencatatan dan pendataan secara sistematis untuk pengendalian. Dan yang terakhir ada penghapusan, yaitu menghapus sarana atau prasarana yang sudah tidak layak untuk dipakai dan menjadi beban saat pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip manajemen sarana dan prasarana. Di sini ada 4, ada efisiensi, tanggung jawab, kohesifan, dan berorientasi. Yang pertama ada efisiensi dalam penggunaan dan pengelolaan. Maksudnya, bagaimana sarana yang tersedia di sekolah itu digunakan secara tepat, tidak boros, dan sesuai dengan penggunaan. Pengelolaan juga dilakukan dengan sistem yang baik supaya fasilitas tidak cepat rusak, bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua ada tanggung jawab dan pembagian tugas. Itu artinya setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan sarana memiliki peran yang jelas. Misalnya guru bertugas mengawasi penggunaan di kelas, siswa menjaga kebersihan saat menggunakan alat, staf tata usaha mengatur administrasi peminjaman, dan kepala sekolah untuk mengawasi secara keseluruhan. Nah, dengan pembagian tugas yang jelas, tidak ada tumpang tindih dan semua pihak yang merasa memiliki tanggung jawab. Yang keempat yang ketiga, ada kekohesifan, yaitu kekohesifan antar bagian terkait pengelolaan sarana. Maksudnya, adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat, misalnya guru, siswa, petugas kebersihan, dan staf manajemen sekolah saling mendukung supaya sarana tetap terawat dan fungsional. Nah, jika salah satu pihak itu abai atau tidak mendukung, maka pengelolaan sarana tidak akan berjalan secara maksimal. Dan yang terakhir ada berorientasi.
berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan. Maksudnya di sini adalah pengelolaan sarana tidak hanya sekedar menjaga fasilitas itu tetap ada, tetapi benar digunakan untuk menunjang proses pembelajaran supaya tujuan pendidikan tercapai. Contohnya, pada laboratorium IPA itu dikelola bukan hanya untuk terlihat rapi, tetapi dimanfaatkan supaya siswa bisa belajar praktik sains secara langsung sesuai dengan kurikulum. Yang selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam manajemen sarana dan prasarana. Nah, dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ini sering sekali muncul hambatan, dimulai dari anggaran sekolah biasanya terbatas, sehingga tidak semua kebutuhan sarana itu bisa dipenuhi atau diperbaiki dengan cepat. Kemudian pemeliharaan hanya kadang dilakukan ketika sudah rusak, tidak secara rutin, dan tenaga ahli yang memahami cara merawat fasilitas dengan standar tertentu seringkali kurang tersedia. Nah, solusinya itu tantangan tadi bisa diatasi dengan strategi yang tepat. Misalnya, perencanaan yang matang itu menentukan prioritas kebutuhan sarana supaya anggaran terbatas bisa digunakan dengan efektif. Yang kedua, itu melibatkan berbagai pihak, tidak hanya guru atau sekolah, tetapi juga melibatkan komite sekolah, orang tua, bahkan masyarakat itu bisa ikut mendukung. Yang ketiga, ada pelatihan pengelola. Staf atau guru itu diberi pengetahuan tentang cara mengelola dan merawat fasilitas dengan baik. Dan yang terakhir ada penggunaan teknologi. Nah, inventarisasi dan pemantauan sarana itu bisa lebih praktis dan akurat dengan software manajemen. Maksudnya di sini, jika sekolah menggunakan aplikasi khusus untuk mencatat kondisi fasilitas, maka kerusakan itu bisa terdeteksi dari awal. Contohnya, jika proyektor atau komputer di kelas mulai bermasalah, sistem itu bisa memberi peringatan sehingga dilakukan perawatan sebelum rusak parah. Jadi ini bisa memperpanjang umur fasilitas dan menghemat anggaran supaya tidak sering membeli baru. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.